Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita masih sama, jangan remehkan sholat tarawih. Tadi sudah diajarin sama guru-guru kita, biar kita tidak meremehkan ya jamaah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, karena aku penasaran dari pertanyaan yang Instagram Islam itu indah yang tadi sebelum iklan aku bacain gitu. Katanya kalau orang yang ngajak tarawih, yang diajaknya itu dapat pahala apa enggak. Terus yang ngajaknya doang yang dapat pahala jadinya gitu Ustaz Syam. Ya gak sih? Emang bener kayak gitu? Emang iya? Gak tahu. Kasian dong, udah dipaksa dia gak dapat pahala padahal dia udah sholat loh. Subhanallah. Coba Ustaz Syam jelasin silakan. Tapi Ustaz Afif, Mas Soni, Ustaz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 55-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allahumma arhamna bil Quran, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sambung ayatnya dengan mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdi kepada aku. Maka tujuan hidup kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seseorang atau ada seseorang yang melaksanakan sholat taraweh? Jadi ingat dulu ya Bu ya, hukumnya sholat taraweh itu sholat sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, tapi tidak berdosa. Dan ada seorang sahabat sayang dengan sahabatnya, senang dengan sahabatnya, tentu saja dia ingin agar sahabatnya mendapat pahala juga. Dia tidak ingin agar sahabatnya ini merugi, maka dia ajak sahabatnya untuk sholat taraweh. Masalahnya Ustaz, kalau saya tidak ajak dia tidak sholat. Kalau saya ajak baru dia sholat, apakah dia tetap mendapatkan pahala? Jawabannya orang yang ikut-ikutan juga tetap dapat pahala. Selama sholatnya benar, selama sholatnya bukan untuk mempermainkan sholat itu sendiri, selama sholatnya bukan untuk daripada bercandain daripada sholat itu sendiri, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Meskipun di dalam hadis ini disebutkan wahtisaban, bersungguh-sungguh. Nah ini orang karena sudah diajak, dia ndak enak sama temannya, akhirnya berawal dari diajak dan terpaksa, lama-lama menjadi kebiasaan. Banyak kok orang seperti itu. Tidak semua misalnya ibu-ibu yang datang ke sini rela. Ada juga yang kayak, aduh subuh banget, ntar gimana sahurnya? Aduh laki gue gimana nih, gak ada yang bikinin sahurnya. Gimana dong Bu? Ayolah Bu, ikutlah Bu. Kurang nih busnya nih, kurang nih orangnya nih. Ayolah Bu, ada yang begitu? Ada yang begitu, diajakin datang ke sini, awalnya terpaksa, lama-lama foto-foto juga. Lama-lama ikut pengen nanya juga lama-lama akhirnya. Subhanallah. Maka dikatakan kalau diajak dalam kebaikan dapat pahala, dapat juga. Yang mengajak lebih-lebih lagi dapat pahala. Maka pentingnya kita mencari teman yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat, teman baik di dunia nanti di akhirat jadi musuh. Kecuali dalam ketakwaan, kecuali mereka sahabat yang bertakwa. Apa pahala yang didapatkan? Pahala yang didapatkan pahala mengajak orang. Pahala apa lagi? Pahala kalau misalnya nanti dia terus-menerus mengerjakan kebaikan, dia dapat pahala kebaikan juga. Kenapa? Dia menunjukkan satu jalan menuju kebaikan. Jangan berkecil hati kepada orang-orang yang telah berdakwah, ternyata setelah berdakwah tidak diterima dakwahnya. Jangan berkecil hati bagi seorang sahabat yang mungkin merasa kalau saya ajak dia mau.
mau, kalau saya tidak ajak dia tidak mau. Maka berbaik sangkalah, berarti Allah pengen engkau ngajak dia sering-sering. Berarti Allah pengen engkau dapat pahala mengajak yang sering-sering. Kalau kemarin kau ajak dia mau, hari ini dia tidak mau. Maka Allah pengen engkau mengajaknya lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih sayang lagi, lebih berdakwah lagi dengan cinta. Bukankah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, banyak orang-orang yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini yang dilakukan Nabi ketika berada di Mekah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda hanya ikut-ikutan saja awalnya. Dia mendengar, apa itu yang kau baca wahai Fatimah? Ya, saya membaca daripada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Maka didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan satu surah, dengan beberapa ayat. Toha, langsung beliau merasakan indahnya Islam. Padahal awalnya cuma terpaksa saja karena kebetulan mendengarkan Al-Quran itu. Berarti mengajak orang lain itu pahalanya besar. Dan yang diajak juga walaupun awalnya terpaksa, mudah-mudahan menjadi terbiasa. Wallahu ta'ala alam. Dua-duanya ternyata dapat pahala ya. Iya, Masya tapi ngajak Allah. orang itu tadi harus dikasih tahu ini sunnah, ini wajib. Ya. Yang wajib kalau kau tinggalkan dosa ya, tapi kalau yang sunnah kalau kau tinggalkan kau rugi. Masya gitu. Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama Syam. Mas Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah tabarakallah. Karena tepuk tangannya semangat, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Siapa tahu banyak yang punya masalah pada pagi hari ini. Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh sebelah sini dulu ya, sebelah sini ya. Oh udah Bu boleh turun tangannya. Ibu silakan berdiri, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Popong Syarifatul Khairiyah dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kampung Cerewet, Bekasi. Kampung Cerewet. Wow, coba tepuk tangannya untuk dari Kampung Cerewet. Berarti saya bisa tinggal di situ. Oh, karena cerewet gitu ya. Coba pengen lihat secerewet apa, coba sambil nanya. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Iya. Begini Di depan. Ustadz, seandainya sholat tarawih itu 4 rakaat. Ya, Nah saya datang pada sudah ketinggalan 2 rakaat. iya. Nah kalau saya apakah nanti saya ngikutin salam dengan Pak Ustadz atau saya teruskan seperti sholat fardu. Tapi seandainya saya meneruskan sholat tarawehnya berarti yang akan datang yang kemudian itu ketinggalan dong. Mudah-mudahan Jadi zikirnya panjang. Iya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Mudah-mudahan panjang. Jadi bisa kebalap gitu ya. iya begitu Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau waalaikumsalam kita jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ustadz langsung aja dijawab deh Ustadz. Silakan Ustadz. Salam yang tidak bisa dijawab adalah salam yang mengucapkan waalaikumsalam. Iya betul. Karena dia sudah jawab sendiri. Baik, mohon izin kepada semuanya jamaah dimanapun berada. Salat itu adalah ibadah yang sudah tertentu. Karena salat adalah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Kalau memang niatnya 4 rakaat dan mengikut kepada imam. Maka memang semua gerakan iman kita ikuti. Tapi kalau karena kurang 2 rakaat dan niatnya 4 rakaat. Maka cukupkan, genapkan, selesaikan tugasnya. Berkenaan, jadi jangan ikut salam. Jangan ikut salam. Karena niatnya 4 rakaat. Cuma baru 2 rakaat dilaksanakan. Maka tunggu dulu setelah salamnya imam naik untuk menyelesaikan jadi 4 rakaat. Nah gimana salat berikutnya? Telat lagi dong. Maka begitulah seterusnya. Makanya cepat datang. Oh Tunggu itu dulu. caranya. Yang jadi masalah gini dulu. Yang di rumah. Pengertian salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih adalah salat sunat di malam Ramadan. Sesudah salat Isya. Karena kapan hari itu aku pernah ada acara buka puasa. Tiba-tiba ada jamaah berkata, Ustadz gimana sambil menunggu Isya kita tarawih dulu. Oh. Kembali. Ya, dia bilang gitu. Daripada aduh lama banget Isyanya. Bisa nggak kita tarawih dulu baru Isya. Mohon maaf.
tarawih itu hanya bisa dilakukan sesudah salat isya. Maka kalau ada yang telat datang, ingat nih, saya belum sempat tanya ibu, apakah telatnya ibu itu sudah salat isya belum? Maka kalau dia datang terlambat dan dia belum salat isya, maka dia tidak boleh salat tarawih. Harus salat isya dulu. Tidak boleh salat tarawih kalau belum salat isya. Nah, karena salat tarawih itu antara isya ke subuh. Maka laksanakan. Betul kata Ustaz Afif tadi, boleh juga di rumah. Kalau memang ketinggalan di masjid, tidak apa-apa di rumah. Tapi alangkah bagusnya kalau di rumah, di masjid. Di masjid. Di masjid. Kenapa? Kalau di masjid kan berjamaah. Oh iya. Nah, kalau di rumah kan terlalu banyak gangguan. Enak banget kalau di masjid, apalagi kalau imamnya Ustaz Sam. Enak banget pun. Apalagi imamnya Ustaz Afif. Apalagi Ustaz Maulana, cepet banget. Ustaz, gimana kalau kita sambil nunggu Isya kita sholat tahajud dulu? Itu Bisa. Itu lebih gak boleh. Kalau tahajud lagi, apalagi tahajud. Iya. Tahajud harus tidur dulu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Masya Allah, tabarakallah. Ibu banyak masalah nggak? Oh punya satu. Oh masalahnya cuma satu loh, hebat loh. Apa masalahnya coba nanya. Iya. Namanya siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Yaya Herawati Bu, dari Bu, Majlis. lihatnya ke sana. Supaya ibu dilihat sama suaminya ibu. Kalau ibu sudah datang di sini. Coba. Perkenalkan nama saya Yaya Herawati Heeh. dari Majlis Taklim Al-Ihsan, Kampung Cerewet, Bekasi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Hermawati. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya boleh tanya dong Ustaz. Iya. Kami semua siap menjawab. Oke. Kami mau bertanya kepada Ustadz Afif. Ustaz Afif. Ya, padahal udah kesini. Kasian loh, padahal Ustaz Maulana udah kesini. Yaudah gak apa-apa deh Ustaz Afif. Ya, mangga, mangga. Apabila sedang melaksanakan sholat taraweh, tiba-tiba mendapat kabar duka dari keluarga meninggal, salah satu keluarga. Apakah sholat tarawehnya itu berhenti atau dilanjutkan sampai selesai sholat tarawehnya itu? Pertanyaan saya, itu lagi sholat, ada kabar. Iya. Bagaimana cara ngabarin ya dia lagi sholat? HP-nya berdering Ustaz. Kan dia tahu kalau deringan itu adalah dering kematian. Iya. Apa yang berdiri diangkat dulu gitu ya. Dan mungkin saya luruskan dulu. Mungkin pada saat ibu sholat ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi Bisa. Oke, jadi itu pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan duduk. Mungkin baru jeda habis sholat tarawih yang 2 rakaat pertama dapat kabar gitu Ustadz. Begitu ya? Iya. Itu Pakai aku jelasin Ustaz juga lagi. Ngapain aku jelasin ya? Itu Silakan Ustaz. Ustadz. Iya. Saya jadi teringat dengan pengumuman ibu yang di sono suaminya meninggal. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa qati'ul wajibat, memotong dari sebuah kewajiban yang telah disyariatkan dan telah dilaksanakan itu ghairu jaiz. Tidak boleh. Artinya kalau kita sedang sholat, memotong kewajiban, memotong sholatnya tidak boleh berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wala tubtilu a'malakum. Di dalam surah Muhammad ayat 33. Bahwa seseorang itu tidak boleh membatalkan ibadahnya ketika ada sesuatu yang, nah itu catatannya, yang tidak darurat. Sebetulnya tadi tikus lari itu nggak darurat. Ya, yang bikin darurat dia minal geliun, dia dari orang yang geli. Gitu. Itu yang membuat dia darurat. Maka tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau ada kabar meninggal dunia? Meninggal dunia adalah darurat. Darurat mengurus jenazah, darurat untuk segera mensemayamkan, mengkafankan, dan maka boleh membatalkan sholatnya. Apalagi ini sholat taraweh, sholat sunnah. Maka dibolehkan membatalkan sholat untuk kemudian mengurus jenazah yang lebih wajib. Karena memang di dalam sholat juga ada mekanismenya. Seseorang kalau sedang dapat panggilan orang lain tidak perlu sesungguhnya membatalkan sholat. Seperti contoh misalnya saya sedang sholat dipanggil oleh Ustadz Maulana. Ustadz Habib. Sementara saya lagi sholat. Maka cukup saya kencangkan sholat saya. Allahu Akbar. Nah, itu berarti oh iya Ustadz lagi sholat. Nah itu boleh memberitahu bil isyarah yang tidak keluar daripada sholat. Intinya
tidak boleh membatalkan ibadah kecuali darurat. Darurat di sini ada ular berbisa yang lewat, atau akan terbunuh, atau ada orang yang sedang butuh pertolongan. Kita lagi sholat di pinggiran kali, kita tempat kita sholat atau sungai, ada orang tenggelam, tolong, tolong. Nah, kita tiba-tiba ini sholat apa batalin, ini sholat apa batalin. Sekalipun yang tenggelam itu orang yang agak kurang kita senangi, ini sholat apa batalin, atau biarin aja, maka hukumnya wajib menolong. Wajib menolong, kita kenal atau tidak kenal. Kenapa? Karena kewajiban didahulukan daripada sunnahnya. Nah oleh karenanya setiap kegiatan kewajiban kita di dalam sholat, di dalam ibadah tidak boleh ada isyarah manusia, tidak boleh ada gangguan-gangguan, termasuk melewati orang yang sholat. Melewati orang sholat itu kan membatalkan sholat, maka boleh kita memukulnya. Kalau lewat depan orang sholat boleh kita memukulnya jika dia tetap lewat di depan sholat. Karena itu qati'ul ibadah, itu bagian dari memotong daripada ibadah. Boleh, artinya kita seperti ini. Sementara saya sedang sholat, demi jangan sampai terpotong sholat kita. Itu kalau kita mukul orang yang nangkes gimana ya? Ustaz? Kita pukul lagi. Oh, belum. Oh, gaya. Bagaimana Sebenarnya. kalau jemuran? Sekarang Ya. jemuran lagi Ya, jemuran. sholat. Ya. Jemuran. Ah. Bludur. Hujan turun. Bagaimana dengan jemuran? Ya. Maka jangan batalkan sholat. Jangan. Kalau gitu. Jadi ada beberapa Apalah hal. arti sebuah jemuran? Iya. Itu juga jemuran orang. Nah, buat imam Terima tarawih kasih, Ustaz kalau Afif. ada tikus Heeh. di depan, bagaimana cara mengusirnya? Gimana? Bacalah surah An-Nas. Oh gitu. Langsung takut. Nas. Oh nasunya gitu sampai ngusir. Ya beda dong. Sama juga kalau ada minuman panas, kata Ustaz Bani, bacalah Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Oh sambil nyium. Beda dong. Ustaz daripada Ustaz nyontohin yang kayak gitu-gitu mendingan kasih ada berita penting gak buat hari ini? Ada berita penting. Apa? Buat jamaah mumpung bulan suci Ramadan, alhamdulillahirabbil kita bersyukur CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui 2 cara, yakni melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka, maka lakukan melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Dengan caranya gimana? Gampang tinggal di scan nih di bawah kita ada krisnya. Langsung di scan. Nih, ayo, Ya arahkan langsung handphonenya ya ke di situ. sini ya. Di sini ya. Arahkan handphonenya ke sana cepet. Abis di scan langsung bisa sedekah di situ. 3, 2, 1, ayo cepet. Langsung dan jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.